Dan sebagai ungkapan syukur kita, mari kita ikuti ibadah ini dengan sukacita dan senyum. Tidak tegang lagi. Ibadah peneguhan dan pemberkatan hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Abi Wilianto. Kebaktian, peneguhan, dan pemberkatan nikah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kita akan menyaksikan dan mendukung Saudara Mario Lambok Juniko Sianipar dan Saudari Naomi Gracia Romauli Sitorus dalam peneguhan dan pemberkatan pernikahan yang akan mereka terima. Kita percaya bahwa Allah telah berprakarsa untuk memulai sesuatu yang baik dalam diri kedua anaknya ini. Dan Ia juga yang akan meneguhkan dan memberkati mereka dan seterusnya. Firman Tuhan melalui Kolose 3 ayat 15 mengajar kita, Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan. Waktu yang dinantikan oleh kedua mempelai sudah tiba. Kini mereka berada di depan altar untuk menyatakan janji satu kepada yang lain di dalam Tuhan. Untuk menerima anugerah berkat dari Tuhan, yaitu keluarga yang akan Tuhan bentuk sendiri. Karena itu Bapa, Engkau juga kiranya yang akan memberikan pesan kepada mereka. Ada Alkitab khusus. Ini termasuk ini Alkitab calon pendeta ini. Yang lain? Nggak apa-apa? Oh, cuma senyum. Oke. Saya akan bacakan Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan 18. Saya akan bacakan penjelasan berikutnya.
ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu berebut dan mencerai-beraikan domba-domba. Ia lari karena ia seorang bahan dan tidak memperhatikan domba-domba. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-domba. Aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntut juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan akan ada satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku agar aku mengambilnya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang kuterima dari Bapa. Demikian pembacaan Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Yang berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga, kedua belah pihak keluarga yang dikasihi Tuhan, ini Bapak Ibu semuanya tegang ya. Pengantin udah tenang loh. Wajahnya itu bapak-bapak saya semua. Saya mau lihat senyuman Bapak Ibu. Nah, terima kasih. Jadi kan saya nggak seperti terpenjara. Mengawali renungan ada sebuah cerita kecil. Ada di sebuah kota kecil di Jerman, saudara. Ada satu gereja yang menarik perhatian. Di sana orang bisa menemukan sebuah pintu di gereja itu yang diberi nama pintu gerbang pengantin. Di sini nggak ada pintu masuknya lain. Karena gereja ini sering kali melakukan pemberkatan pernikahan, maka pintu itu disebut sebagai pintu gerbang pengantin. Nah, yang menarik saudara, di luar suara dari dalam atau dari luar? Dari luar. Bisa tembus pagi-pagi. Ya kan, sudah ada yang nanggap nyanyian itu. Nah, yang menarik saudara, di depan pintu pengantin itu ada taman. Di taman itu ada dua patung Adam dan Hawa. Itu disimbolkan sebagai pasangan yang abadi. Masing-masing yang punya mertua. Adam dan Hawa punya mertua kan? Enggak ya? Makanya damai kan? Menantu mertua nggak pernah ribut. Tetapi yang paling menarik saudara adalah di tengah-tengah antara Adam dan Hawa itu ditempatkan patung Yesus. Tetapi yang paling menarik perhatian saudara, patung Yesus itu tidak digambar. Jubah gembala dan ada tongkat. Nah, kehadiran Yesus sebagai sang gembala ini seakan-akan ingin mengatakan bahwa Kristuslah yang mempersatukan kedua mempelai, tetapi
Bukan Kristus sebagai raja, tetapi Kristus sebagai sang gembala yang baik. Nah, itulah sebabnya saya mengambil cerita tentang gembala yang baik, Injil Yohanes pasal 10. Nah, mengapa ini diambil dan seterusnya dan sebagainya, tentu ada maknanya. Bahwa sebagai gembala dia ada di tengah-tengah kehidupan rumah tangga yang selalu mengembalakan pasangan nikah, sekalipun diterpa oleh berbagai gelombang kehidupan. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara mengapa ditempatkan bukan di situ Kristus sebagai raja, tetapi sebagai Kristus sang gembala yang baik. Nah, pertanyaannya saudara-saudara sekarang, apa maknanya untuk pengantin, terutama bagi kita yang sudah menikah setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Paling tidak ada 2 hal saudara-saudara yang patut untuk kita renungkan. Yang pertama, kalau berbicara soal gembala yang baik, kita ingat ada ungkapan yang ditulis oleh Raja Daud. Itu ada di Mazmur pasal 23. Jadi kalau kita baca ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi Raja Daud ini ingin mengungkapkan siapa Tuhan bagi hidupnya. Mengapa ia mengungkapkan ini? Tentu dilatar belakangi oleh pengalamannya sebagai seorang gembala. Sebagai seorang gembala ia selalu berpikir dan bertindak demi kesejahteraan lahir dan batin domba-dombanya. Ia tidak sekedar menyediakan kebutuhan para dombanya, tetapi juga menuntun bila domba-dombanya salah jalan, dan ia akan menunjukkan jalan kepada mereka. Mereka dari segala kemungkinan yang mengganggu ketenangan hidup, apapun Tuhan. Jadi Raja Daud sebagai gembala dia mengungkapkan bagaimana ia menuntun domba-domba ini agar mengalami ketenangan hidup. Nah, kesemuanya itu saudara-saudara ia peroleh dari Tuhan di sepanjang kehidupannya. Dan kita tahu saudara-saudara, ungkapan yang diungkapkan di Mazmur 23 adalah ketika usianya itu bukan saat muda tetapi sudah sepuh. Belajar dari pengalaman kehidupannya bagaimana Tuhan menuntun dia dari seorang yang biasa, remaja yang boleh dibilang nggak punya pengalaman ini itu, kemudian ditunjuk oleh Tuhan sebagai pengganti Saul menjadi raja, dan bagaimana dia menghadapi gelombang kehidupan dan seterusnya dan sebagainya, sampai di usia senjanya dia mengungkapkan betapa Tuhan adalah gembala yang baik. Nah, kalau ini dikaitkan di dalam kehidupan sebagai kita sebagai mempelai, terutama untuk Mario dan Naomi,
Apa yang bisa didapat dari situ? Kalau Kristus sebagai gembala yang baik, itu artinya tidak ada tempat lain yang menjadi sandaran. Saudara-saudara, ada banyak gembala lain di dalam hidup kita. Ada banyak orang yang kemudian digembalakan dengan jabatannya, ada orang yang digembalakan dengan hartanya. Kata orang Jerman bilang hepeng do mengatur fortivion katanya. Belajar ini juga. Benar ya? Benar? Oh, puji Tuhan, nggak salah. Kalau enggak kan saya ditegur ini, pulangnya langsung diomongin. Orang sampai mengatakan harta mengatur dunia. Dengan kata lain orang mengatakan bahwa gembala hidupnya itu adalah harta, adalah jabatan dan seterusnya dan sebagainya. Apakah disadari atau tidak orang bersalah dengan itu? Yang katanya dia mengatakan Kristen, aku seorang Kristen pengikut Kristus. Tetapi saudara-saudara, apakah Kristus yang diikuti? Di sini mempelai belajar bagaimana Kristus sebagai gembala di dalam kehidupan kalian berdua. Nanti kan mengucap janji ya, bahwa pernikahan itu adalah sebetulnya bagaimana menjaga, menyatakan janji dan bagaimana menyatakan komitmen atas janji itu. Manusia untuk mengucapkan janji bertahan berapa lama? Ini pernah beberapa kali saudara-saudara saya memimpin Bina Pranikah. Jadi kalau di GKI, sebelum pernikahan itu diokekan, itu setiap calon pasangan itu harus mengikuti Bina Pranikah. Dan ada juga kegiatan merit encounter, jadi untuk mereka yang sudah menikah sekian lama, 5, 10 tahun, 10 tahun, 15, 15, 20, ada pembinaan juga. Nah yang paling menarik saudara-saudara adalah pembinaan untuk usia pernikahan 10 sampai 20 tahun. Saya tanya, masih ingatkah janji Bapak Ibu ketika menyatakan itu di depan altar? Bapak Ibu masih ingat? Ya? Ditanya bukan senyum-senyum. Rata-rata jawabannya ya senyum itu. Ternyata sudah lupa ya. Nah itu yang kemudian saya cari, kenapa kok bisa lupa? Ketika mengucapkan kan itu, mengucapkan dari hati toh. Betul kan? Bukan dihafal kan? Dari hati. Tapi kok bisa lupa? Baru 10 tahun loh. Ini juga yang kemudian menjadi tantangan bagi mempelai. Ketika mengatakan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, dan kalian menyatakan janji, aku akan setia bla 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 di tengah semua kondisi, dalam keadaan sehat maupun sakit, kelebihan dan kekurangan, dan ini udah hafal nih, nanti ngucapinnya oh tetap ya, beda kalau ngucapinnya grogi ya. Ya oke, nanti saya bantu. Kalian akan belajar bagaimana meyakini Yesus sebagai gembala yang baik di dalam kehidupan.
Dan kita tahu saudara-saudara, sebagai gembala yang baik, kita sadar betul bahwa di tengah kehidupan, itu kan kita menghadapi berbagai gelombang. Dan yang paling repotnya lagi, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi besok hari. Kita tidak bisa menentukan berjalan hidup kita. Dan disitulah bagaimana kita meyakini Yesus sebagai gembala yang baik, berarti mau menyandarkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Dia. Dalam segala keadaan. Terutama ketika lagi berantem. Berantemnya urusan apa? Kamu sih naruh handuk sembarangan. Kamu kemana aja? Kok ditungguin, nggak muncul-muncul, janji mau pulang jam sekian, datangnya jam seterusnya dan sebagainya. Yang kadang-kala hal-hal yang sangat kecil dan sederhana. Sampai akhirnya apa? Saling keras satu sama lain. Dan Yesus tidak lagi menjadi gembala yang baik. Tetapi yang menjadi gembala adalah egonya, emosinya, dan seterusnya. Itulah sebabnya yang pertama ketika mengatakan bahwa Yesus adalah gembala yang baik, berarti mau dituntun, mau diatur. Dan yang kedua, Bapak Ibu, ini juga kaitannya dengan mempelai. Kalau Tuhan sebagai gembala yang baik akan memberikan ketenangan dalam hidupnya, maka satu sama lain juga harus menjadi gembala yang baik. Memberikan pengaruh yang baik. Memberikan hal yang positif satu sama lain, disitulah bagaimana keluarga bisa dibangun. Dan kalian akan terus menghadapi tantangan itu sepanjang kehidupan. Sekarang nggak khawatir lagi ya? Masih. Tapi percaya ada Tuhan dalam hidup kalian. Selamat berbahagia. Untuk keluarga tolong senyumnya sekali lagi. Selamat berbahagia. Terima kasih. Saya dari tadi juga tegang ini. Lihat Bapak Ibu serius semua gitu loh. Ini pernikahan kan seharusnya bahagia ya. Senyum lagi. Nanti sesi senyum itu hanya pada saat difoto. Pak David nanti tolong mereka harus senyum ya. Kalau enggak dibatalin fotonya. Mario, Naomi, selamat berbahagia. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saya akan membacakan pengantar. Sebentar. Ini peralatan perangnya mesti dipakai dulu. Saya akan membacakan pelayanan pernikahan gerejawi. Saudara Mario Lambok Cunikos Yanipar dan Saudari Naomi Grecia Romauli Sitorus. Saudara berdua telah memohon agar pernikahan saudara-saudara diteguhkan dan diberkati di tengah jemaat Tuhan ini. Dalam kebaktian ini saya akan melayankan peneguhan dan pemberkatan pernikahan saudara-saudara dengan disaksikan oleh jemaat Tuhan di sini. Pernikahan adalah salah satu tahap
kehidupan manusia yang harus dihargai oleh kita di hadapan Allah dan manusia. Karena merupakan salah satu rencana Allah dan juga menyangkut hubungan antar manusia. Saat ini kita mohon berkat Allah bagi hidup pernikahan Saudara Mario Lambok Juniko Sianipar dan Saudari Naomi Gracia Romauli Sitorus. Kita turut menyaksikannya sebagai persekutuan di dalam gereja dan masyarakat. Dan untuk maksud itulah kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan ini dilayankan. Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk persekutuan suami istri berdasarkan kasih yang bersifat khusus dan menyeluruh. Membangun keluarga yang mencerminkan citra Allah dan membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan bertanggung jawab sebagai anggota gereja dan anggota masyarakat. Kini dengarlah nasihat dan janji Tuhan. Anda berdua hendaklah sebagai suami istri saling memenuhi kewajiban satu kepada yang lain dalam hal saling mengasihi, saling menghibur, dan saling mendukung. Hendaklah Mario sebagai suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian juga Naomi sebagai istri terhadap suami. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Maka Tuhan yang mengawali perjalanan hidup pernikahan saudara berjanji, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sebab jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah orang yang membangunnya. Dan jika saudara berdua dikaruniai anak oleh Tuhan, maka didiklah ia secara Kristiani. Kedua mempelai bisa saling berhadapan. Agak mesra dikit dong. Biar yang lain iri. Anda berdua akan menyatakan janji satu kepada yang lain. Jadi biarpun nanti 20 tahun yang akan datang, paling enggak ingatlah. Gitu toh. Pertama-tama akan dinyatakan oleh Mario, lalu disambut sama Naomi. Siap? Tenang, ada contekannya. Oh ya, siap. Tuh kan belum disiapin. Tangannya dingin apa hangat? Keringetan, San. Keringetan. Iya, Bapak Ibu, seringkali pernikahan itu kenapa kok ada seperti kayak gini? Dipaksakan dalam kondisi tegang, ngomongnya itu ngaco. Oh iya, jadi biarkan tenang dulu. Oke ya. Naomi Gracia Romauli Sitorus, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai istriku. Sebagai suami yang beriman, aku berjanji memelihara hidup kudus denganmu dan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Oke. Sekarang gantian. Siap ya? Mario Lambok Juniko Sianipar, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai suamiku. Sebagai istri yang beriman, aku berjanji memelihara hidup kudus denganmu dan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit,
dan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Jadi ingat apa yang telah dinyatakan sebagai janji. Kalian menyatakan itu bukan kepada manusia. Ada Tuhan sebagai saksi, dan kita yang hadir juga adalah saksi. Tetap pegang teguh janji nikah itu, maka segala berkat akan dinyatakan kepada kalian berdua. Mari kita berdoa. Allah yang penuh anugerah, yang senantiasa setia mengasihi kami, Saudara Mario Lambok Juniko Sianipar dan Saudari Naomi Gracia Romauli Sitorus datang untuk memohon berkat. Curahkanlah Roh Kudus atas mereka supaya dengan kasih yang teguh mereka dapat memenuhi janji-janji mereka hari ini dan untuk selama-lamanya. Amin. Bisa pinjam tangan. Saudara Mario Lambok Juniko Sianipar dan Saudari Naomi Gracia Romauli Sitorus, aku meneguhkan pernikahan saudara berdua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah dipersatukan Tuhan, tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Amin. Silakan berlutut. Bapak Ibu saudara-saudara, setelah saya menyatakan berkat, Bapak Ibu nanti diundang untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu berkat. Allah yang Maha Murah memenuhi saudara berdua dengan anugerah dan berkat-Nya yang melimpah, dan memperkenankan saudara berdua untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam ibadat kasih setia dan kesucian. Amin. Jadi yang inti sudah selesai ya. Bikin plong. Masih deg-degan? Berkurang lebih banyak. Oh, berkurang lebih banyak. Mario, ingat Anda adalah suami bagi Naomi. Naomi, ingat Anda istri bagi Mario. Anda adalah sepasang suami istri yang telah diteguhkan dan diberkati oleh Tuhan. Nah, sekarang cuma simbol-simbol. Menyematkan cincin. Saudara-saudara, kalau diperhatikan, cincin selalu dibuat bagus, indah ya, dari bahan logam mulia, dan kalau diperhatikan nggak pernah terputus, dia melingkar. Ini hanya simbol bahwa cinta kasih itu nggak pernah putus. Mestinya tetap dijaga utuh. Hanya ketika menyematkan cincin, janjinya bukan kepada cincin,
janjinya kepada Tuhan. Ini cincin sebentar lagi diganti nih. Tanya ibu-ibu itu ukurannya sudah berubah enggak? Bapak-bapak juga kan ukurannya bentar lagi kan. Oke. Jadi Mario dulu ya. Baik, Pak. Silakan. Naomi Gracia Romauli Sitorus, kusematkan cincin ini di jari manismu sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku padamu. Memang cinta itu butuh perjuangan ya. Bisa masuk gitu. Mario Lambok Juniko Syanipar, kusematkan cincin ini di jari manismu sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Wah, ini sebentar aja, ini setahun ganti kayaknya. Saudara-saudara, kemarin itu pada saat geladi mereka dikasih PR. Masih gak rapi, itu bukan. Saudara-saudara, ini alias. Belum, kan saling. Enggak ngelihat. Tolong bantu selayarnya dirapiin. Ya, Pak. Oke. Mario sebagai kepala rumah tangga kalian akan ada di posisi sebelah kanan istri. Bukan karena lebih berkuasa, lebih hebat, tetapi di situ menunjukkan bahwa tanggung jawabnya besar sebagai kepala rumah tangga. Naomi sebelah kiri bukan berarti derajatnya lebih rendah. Punya tanggung jawab yang sama bagaimana mengimbangi kehidupan rumah tangga agar tetap bisa berjalan harmonis, tetap berjalan dengan baik, dan tentunya berjalan di dalam Tuhan. Nah, mereka akan menandatangani piagam gerejawi. Saudara Mario Lambok Juniko Syanip. Kalau di sini bisa nggak terlalu kecil ya? Terlalu kecil sih. Iya, dari bawah. Rada tegur. Bisa ada yang dititipkan dulu yang menerima ini. Tapi jangan lupa diserahin ya. Dan pedoman bagi hidup pernikahan saudara berdua. Camkanlah ini, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tolong titip dulu. Oke, silakan kembali ke tengah dan langsung menghadap ke jemaat ya.
Saudara Mario Lambok Juniko Sianipar dan Saudari Naomi Gracia Romauli Sitorus. Masyarakat kini telah mengakui saudara berdua sebagai suami istri secara Kristiani. Pernikahan saudara berdua telah diteguhkan dan diberkati oleh Allah dengan disaksikan oleh jemaatnya di sini. Berlakukanlah firman Tuhan dalam keluarga saudara, agar keluarga saudara berbahagia dan menjadi berkat bagi sesama. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah kedua saudara ini sebagai keluarga baru di tengah kita. Kita akan terus dukung mereka di dalam doa-doa kita. Adalah waktu yang tepat untuk bagaimana mereka menyatakan rasa syukur dan terima kasih, terutama kepada orang tua. Jadi mereka ingat masa kecil, bagaimana orang tua mendidik, merawat, memberikan cinta kasih, sampai mereka sudah dewasa, dan kini mereka sudah berkeluarga. Rasa terima kasih akan dimulai ke keluarga orang tua. Bisa langsung? Segala
Bapak Ibu, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan. Untuk rasa sukacita, untuk rasa haru yang boleh kami alami sebagai mempelai dan keluarga. Engkau telah mewujudkan itu di dalam kehidupan mereka. Maka kami yakin dan percaya di dalam perjalanan kehidupan suami istri dan Naomi tetap ada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Karena itu Bapa, kami menyerahkan kedua anakmu ini di dalam tangan Tuhan. Engkau sebagai gembala yang baik, yang tidak hanya mencukupkan segala kebutuhan mereka, yang tidak hanya membawa ke air yang tenang, yang memberikan kesegaran, tetapi yang akan membawa mereka kepada kekekalan Tuhan. Dan kami mohon Tuhan, kiranya Engkau juga yang akan terus menuntun mereka di jalan yang memang Tuhan inginkan, dan mereka belajar untuk selalu berserah kepadamu. Kami ingin berdoa untuk acara setelah pemberkatan pernikahan ini selesai. Tuhan lancarkan segala sesuatu, agar semuanya boleh berjalan dengan baik, dan kami yakin Tuhanlah yang selalu dimuliakan. Kami bersyukur Bapa. Inilah doa harapan kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat berbahagia, Mario dan Naomi. Saat ini kita akan menyatakan rasa syukur kita melalui persembahan. Mempelai akan maju untuk memberikan persembahan sulung di tempat yang sudah disediakan, dan bagi jemaat yang lain persembahan dapat dimasukkan ke dalam kantong persembahan. Marilah kita mengingat firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur
Bapak yang baik, sungguh kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh turut berbahagia bersama Mario dan Naomi Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati rumah tangga mereka hari ini dan selamanya. Pagi ini kami mempersembahkan yang terbaik Tuhan di hadapan-Mu. Terimalah ini agar dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang sudah memberikan dalam kehidupan mereka, agar mereka boleh juga menjadi berkat bagi sesama mereka. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara, kita memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Amin.
Jangan